Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 656-660. Karena dia adalah Fu Changlong, pemimpin dua faksi Hongmen dan Hongmen Selatan. Sejarah organisasi Hongmen dapat ditelusuri kembali ke dinasti Qing. Nama-nama saat itu antara lain Tian Di Hui, Hong Hua Hui dan lain sebagainya. Meskipun warga Hongmen telah menurun selama bertahun-tahun, mereka tetaplah raja. Sebagian besar cabang non-Hongmen terletak di sepanjang pantai, dengan perekonomian maju dan industri yang kaya. Ada banyak master di sekte ini, dan master seni bela diri yang sebenarnya semuanya berasal dari Hongmen. Apalagi di kalangan underground di wilayah-wilayah besar, selama mereka mendengar tentang Hongmen, mereka akan ketakutan dan kesal. Satu hal yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Yuan Sanhe sebenarnya berasal dari non-Hongmen. Dia menyumbang 5 miliar ke non-Hongmen setiap tahun. Mengapa Yuan Sanhe mengasingkan diri selama 30 tahun? Tidak ada yang tahu alasannya. Itu karena Yuan Sanhe berkembang terlalu pesat dan menyentuh kepentingan non-Hongmen. Jika berani terus berkembang, non-Hongmen akan menindaknya. Yuan Sanhe tidak punya pilihan selain bersembunyi dari dunia agar tidak dilarang oleh non-Hongmen. Sejak itu, kontribusi tahunan Yuan Sanhe kepada non-Hongmen meningkat menjadi 10 miliar. Ini menyelamatkan nyawanya. Tak hanya itu, bahkan Sansing Group menghabiskan miliaran setiap tahunnya untuk mengelola non-Hongmen. Bayangkan bagaimana perusahaan Korea yang kejam seperti Samsung Group harus bersujud kepada non-Hongmen. Seberapa kuat non-Hongmen? Singkatnya, semua pemain besar di selatan harus berkontribusi pada non-Hongmen. Tentu saja non-Hongmen tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka. Inilah kekuatan non-Hongmen. Dapat dikatakan bahwa seluruh lingkaran bawah tanah di selatan berada di bawah kendali non-Hongmen. Mereka dapat menggantinya kapan saja jika mereka mau. Tidak, sesuatu terjadi di sini di Jinling. Pertama, faksi Yuan Sanhe jatuh, dan kemudian grup Sansing jatuh. Tidak ada yang menyerahkan uang untuk disumbangkan, dan non-Hongmen menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada Jinling. Kemudian Luzan diutus. Karena piring Jinling terlalu besar, Fu Changlong, pemimpin non-Hongmen, harus pergi ke sana sendiri. Ratusan murid yang berlutut di atas panggung adalah para elit dari semua lapisan masyarakat, bahkan bos besar. Jika Anda bisa menjadi murid Fu Changlong, bisakah kekuatan Anda lebih rendah? Dalam beberapa dekade terakhir, Fu Changlong yang gemar merekrut siswa, hanya menerima 7 hingga 800 siswa. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa setiap orang adalah jenius di antara para jenius. Bukan hanya karena jumlah muridnya banyak, Fu Changlong memiliki banyak bawahan dan banyak koneksi. Bisa dikatakan, perkataan Fu Changlong diamini oleh ratusan orang di Tiongkok Selatan. Inilah kekuatan kepala naga non-Hongmen, Guru. Kami salah, seharusnya kami membawa jenazah adik junior kami kembali secepat mungkin. Guru, beri kami kesempatan lagi dan kami akan segera membawa jenazah adik junior kami kembali. Semua orang di bawah berkata. Fu Changlong melirik semua orang dan berkata, "Aku tidak membutuhkanmu, aku akan pergi ke sana secara pribadi untuk membalaskan dendam murid kecilku." "Lu Kouzong," teriak Fu Changlong, pemimpin naga, "Lu Kouzong ada di sini." Seorang pria paruh baya melangkah maju dan berkata, "Sebelum pasukan non-Hongmen kita tiba, kamu harus menemukan mayat murid kecilku." Perintah Fu Changlong, "Terima pesanan." Lu Kouzong pergi lebih dulu. Lu Kouzong memiliki status yang bagus. Ada seekor naga, 4 raja dan 8 budak di non-Hongmen. Lu Kouzong adalah salah satu dari 4 raja surgawi. Kecuali pemimpin non-Hongmen, 4 raja surgawi yang mengambil keputusan akhir. 4 raja surgawi non-Hongmen memiliki kekuatan untuk dengan mudah mengalahkan orang-orang seperti Yuan Sanhe. Zaner meninggal dengan sangat tragis. Saya awalnya ingin segera mengakui dia sebagai pewaris saya di konferensi Hongmen Utara Selatan. Fu Changlong mengeluarkan sedikit air mata. Raja Lutian telah pergi ke Jinling. Setelah mendapatkan jenazah Zaner kembali, saya akan mengadakan pemakamannya di Jinling.
Kata Fu Changlong, "Guru, mengertilah. Kami pasti akan menguburkan adik laki-laki kami dalam upacara akbar." Fu Changlong memandang semua orang. "Selanjutnya, Anda harus mencari tahu orang-orang yang berpartisipasi dalam kematian Zaner. Orang-orang ini harus ditemukan. Jika saatnya tiba, aku akan hidup untuk dikuburkan bersama Zaner." Fu Changlong menembakkan 2 cahaya dingin ke matanya. Segera, udara dingin yang luar biasa menyerbu. Semua orang gemetar, seolah jatuh ke dalam gua es. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekitar mereka telah turun 7 hingga 8 derajat. Hal ini tidak berlebihan, ini nyata, karena Fu Changlong adalah ahli bela diri yang berlatih Qigong keras. "Retret hari ini juga untuk berlatih Qigong, Guru." "Saya mengerti, siswa. Periksa sekarang, periksa semua orang yang memiliki koneksi." Seseorang segera menjawab di bawah. Semua orang gemetar. Kali ini, Fu Changlong ingin menguburkan sekelompok orang hidup-hidup demi Luzan. Terlalu kejam, tapi ini adalah takdir yang menyinggung pemimpin Nan Hongmen. Ye Junlin dan Li Ziran di Jinling tidak menyadari bahwa bahaya yang lebih besar akan datang. Bahkan Ye Junlin telah melupakan Luzan. Belum lagi pemikiran akan datangnya seseorang yang ingin membalas dendam nantinya. Dia sama sekali tidak ingin mengetahui identitas Luzan. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Zhang berada dalam keadaan cemas. Zhang Yefei dan putranya tidak bisa makan dengan baik, mereka juga tidak bisa tidur nyenyak. Khawatir tentang ini sepanjang hari, karena mereka tahu sejak awal bahwa Luzan berasal dari Nan Hongmen, dan dia adalah murid terkemuka Nan Hongmen. Jadi setelah kecelakaan Luzan, mereka menjadi semakin khawatir. Nan Hongmen tidak akan pernah melepaskannya, bahkan mungkin berdampak pada mereka. Mereka telah menunggu, sore harinya tiba-tiba sekelompok orang datang. Itu adalah Lu Kouzong, 4 Raja Surgawi Nan Hongmen, dan kelompoknya. Mata Zhang Yefei berbinar, dan dia segera naik untuk menyambutnya. "Tuanku akhirnya mengharapkan Anda datang. Keluarga Zhang kami tidak berguna, kami gagal melindungi Tuan Luzan." Zhang Yefei pertama kali mengakui kejahatannya. "Bangunlah, aku tahu ini tidak ada hubungannya denganmu." Lu Kouzong berkata dengan tidak sabar. "Izinkan saya bertanya, di mana tubuh Luzan?" Lu Kouzong bertanya. Zhang Yefei terkejut sejenak, lalu berkata, "Tuanku, tubuh Lu Shao diseret oleh Dewa Perang Yan Luo, dan saya tidak tahu kemana ia dibuang." "Apa? Dilempar?" Lu Kouzong dengan marah, aura yang mendominasi menghancurkan penonton. Itu membuat Zhang Yefei dan yang lainnya terengah-engah. Baik Zhang Yefei dan Zhang Dongsu sama-sama ketakutan. Orang di depannya ini lebih kuat dari 2 budak Luzan. "Siapa ini?" "Benar, Tuan. Orang-orang itu berkata mereka ingin membuang jenazah Tuan Lu sebagai sampah. Saya kira mereka harus membuangnya ke tempat sampah, sudah membusuk." Setelah mendengar kata-kata Zhang Yefei, Lu Kouzong sangat marah. Bang! Sebuah pukulan menghantam dinding halaman keluarga Zhang, dan sebuah dinding tiba-tiba runtuh. "Mencari kematian, jika tubuh Luzan tidak ditemukan, aku berjanji akan menguburkan seluruh Jinling bersamanya." Lu Kouzong menunjukkan pemandangan yang menakutkan dan ganas. Zhang Yefei, Zhang Dongsu dan lainnya terpaksa berlutut di bawah tekanan. "Kuat, terlalu kuat, lebih kuat dari siapapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Ayo pergi, bawa aku mencari Dewa Perang, Yama," kata Lu Kouzong dingin. Segera, sekelompok orang muncul di pintu klub darah besi. Zhang Yefei lebih percaya diri dari sebelumnya, karena dia mengetahui identitas 4 Raja Surgawi Lu Kouzong. "Apa yang kamu lakukan?" Saat penjaga di gerbang hendak bertanya, 2 pisau sudah lewat. Lu Kouzong dan rombongannya memasuki Jagat Club. Di sini masih sangat ramai. Lu Kouzong langsung menuju konsol utama, mematikan musik di arena, dan mematikan lampu. Bersinar setiap inci tempat itu seterang siang hari. Dalam sekejap, ratusan orang di arena berhenti dan menatap kosong ke arah konsol utama. Ada banyak kebisingan di lapangan, terutama para staf klub yang bergegas mendekat. Lu Kouzong mengambil mikrofon dan berkata, "Semuanya diam, ada yang ingin saya katakan." Lu Kouzong mengucapkan suaranya, dan tempat itu benar-benar sunyi,
dan semua orang memandangnya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Lu Kouzong. Hah, Lu Kouzong? Itu nama yang sangat familiar. Iya, sepertinya saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Setelah mendengar nama ini, para penonton pun tercengang dalam keributan. Rasanya sangat familiar. Lu Kouzong melanjutkan, saya berasal dari Nanhongmen, dan saya adalah pemimpin Fu Changlong. Boom, ketika nama itu benar-benar muncul, penontonnya meledak. Semua orang gila, dia memandang Lu Kouzong dengan tidak percaya. Ya Tuhan, 4 Raja Surgawi Nanhongmen, Lu Tianwang. Sebenarnya itu Lu Tianwang dari Nanhongmen, aku jadi gila. Lu Tianwang telah datang ke kota Jinling, sesuatu yang besar akan terjadi. Ladang mendidih dengan ganas seperti penggorengan. Ketika orang-orang ini mendengar tentang Nanhongmen, mereka akan meledak. Sebagai gangster di lingkaran bawah tanah, impian terbesar mereka adalah memasuki Nanhongmen yang legendaris. Bagi mereka, ini adalah masalah iman, dan bahkan menghormati leluhur mereka. Di mana tanah suci, di saat yang sama, ini juga merupakan tempat paling menakutkan. Jika Anda menyinggung Nanhongmen, Anda akan diburu sampai akhir. Bahkan jika mereka pergi ke Tianan Haijiao, hari ini, bahkan Lu Tianwang, 4 Raja Surgawi Nanhongmen yang legendaris, datang. Banyak dari mereka yang menganggap Lu Tianwang sebagai idola mereka. Beberapa orang bahkan memiliki tato Lu Tianwang di tubuh mereka. Lu Tianwang pemberani dan pandai bertarung sepanjang hidupnya, menunjukkan postur tubuh yang tak terkalahkan di mana-mana. Saya, Lu Kouzong, datang untuk mencari mayat murid kakak laki-laki saya hari ini. Lu Kouzong mengganti topik pembicaraan, his. Pada saat ini, semua orang ketakutan, kakak tertua Lu Tianwang. Bukankah itu berarti Fu Changlong, pemimpin Nanhongmen? Jenazah murid pemimpin Fu Changlong, tiba-tiba, semua orang memikirkan satu orang. Beberapa hari yang lalu, Lu Zhan yang sombong. Dia ternyata adalah murid terkemuka Nanhongmen. Masalah besar sekarang, itu menyinggung seluruh Nanhongmen. Tidak peduli seberapa kuat Yan Luo God of War, itu tidak akan membantu. Masalah Lu Tianwang tidak ada hubungannya dengan kami. Semuanya dilakukan oleh Dewa Perang Yan Luo. Iya, kami tidak berpartisipasi sama sekali. Segera, sebagian besar penonton memisahkan diri. Hanya segelintir orang yang masih ragu. Mereka adalah departemen lama Si Kingsan, dan sekarang mereka mengikuti Dewa Perang Yan Luo. Semua penonton bersembunyi satu demi satu, mengosongkannya. Lu Kouzong langsung mengerti. Dia memandang orang-orang ini dan bertanya, apakah Anda memindahkan jenazah kakak laki-laki saya, murid Lu Zhan? Nada suaranya datar, tetapi dengan sedikit paksaan. Agak sesak, iya, bagaimana kalau kita pindah? Sahut seseorang, di mana mayat itu sekarang? Lu Kouzong berhenti. Sebuah aura memenuhi penonton, dan semua orang merasakan hati mereka sesak. Buang saja, sudah dibuang ke tempat sampah, kata pria itu. Oke, bagus sekali, kalian semua harus mati, Lu Kouzong meraung. Siapa kamu, berani bertindak liar di wilayahku? Saat ini, sebuah suara datang. Seorang pria bertopeng setengah muncul. Dewa Perang Yan Luo ada di sini. Karena Ye Junlin tinggal bersama Li Ziran sepanjang waktu hari ini dan tidak membutuhkan perlindungannya, dia kembali lebih awal. Tidak menyangka akan menemui hal seperti ini. Siapa kamu? Lu Kouzong bertanya. Lu Tianwang, dia adalah Dewa Perang Yan Luo. Dia membunuh Tuan Muda Lu dan 2 budak tuan lainnya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kata Zhang Yefei, ya, dialah yang membunuhnya. Zhang Dongsu dan yang lainnya berkata serempak. Yang disebut musuh sangat cemburu saat bertemu. Ketika Lu Kouzong mendengar bahwa ini adalah Dewa Perang, Yama, dia menjadi pembunuh. Dapatkan, perintah Lu Kouzong. Selusin master di sekitarnya melompat turun dari konsol utama dan semuanya menyerang Dewa Perang Yama. Selusin orang ini benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Senjata yang mereka gunakan juga beragam. Ada 9 bagian cambuk, tombak, dan pedang lebar. Lebih dari selusin master bekerja sama secara diam-diam, dan mereka benar-benar memaksa Dewa Perang Yama mundur berturut-turut.
Adegan ini mengejutkan semua orang. Semua orang tahu kekuatan Dewa Perang, Yama. Dia sebenarnya terpaksa mundur, seperti yang diharapkan dari Nan Hongmen. Ambil saja mereka dan mereka semua adalah master. Iya, tapi saat berikutnya, Dewa Perang, Yama, meledak dengan kekuatan penuh. Sepasang tangan besi yang tak terkalahkan diayunkan. Bang, 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 para ahli dari Nan Hongmen terbang satu demi satu. Lu Kouzong menyipitkan matanya, menunjukkan sedikit ketakutan. Pantas saja mereka mampu membunuh dua budak Longtou. Sungguh seorang master, lebih baik menunggu pemimpin datang sebelum mengambil keputusan. Hari ini misinya adalah menemukan tubuh Luzan. Adapun orang-orang seperti Dewa Perang, Yama, dia mendengar bahwa Longtou mengatakan mereka akan dikubur hidup-hidup dan dia dikuburkan bersama Luzan. Dia berhenti bergerak untuk saat ini. Tunggu sebentar. Lu Kouzong melambaikan tangannya, dan semua master berhenti satu demi satu. Yam adalah Dewa Perang, kan? Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Katakan padaku di mana kamu melemparkan tubuh Luzan. Lu Kouzong bertanya, di jalan timur jauh, carilah. Teriak seseorang, baiklah, kalau begitu pegunungan hijau kita akan tetap hijau dan air kita akan selalu mengalir. Yama, Dewa Perang, akan menunggu. Lu Kouzong mencibir. Haha, oke, aku akan menunggumu. Dewa Perang Yama tersenyum. Di masa lalu, dia mungkin memiliki keraguan. Tapi sekarang dia mendapat dukungan Ye Junlin. Siapa yang dia takuti? Setelah Lu Kouzong pergi, orang-orang itu sangat bingung. Mengapa Raja Surga tidak membiarkan kita membunuhnya? Dia tidak lemah. Dan kamu bukan tandingannya, kurasa kita akan melawannya 50-50. Jika ada orang di belakangnya, kita akan dirugikan. Kita akan menunggu sampai pemimpinnya datang. Lu Kouzong mengungkapkan kekhawatirannya. Kalau begitu kami mengerti, kata semua orang. Datanglah ke jalan timur jauh. Semua orang mencarinya sepanjang malam. Jenazah Luzan akhirnya ditemukan di tempat pembuangan sampah, dipenuhi lalat dan nyamuk serta sudah lama membusuk. Lu Kouzong menahan bau busuk dan mengambil kembali tubuh Luzan. Zhang Yefei segera menyusun peti mati kristal dan membekukan tubuh Luzan. Ketika Fu Changlong mengetahui hal ini, dia sangat marah. Tunggu aku datang dan menangani orang-orang ini sendiri. Fu Changlong meraung. Di sisi lain, Dewa Perang Yama memberitahu Ye Junlin tentang masalah ini. Hongmen Utara dan Selatan, saya tahu, kata Ye Junlin. Terutama cabang Hongmen di luar negeri bahkan lebih menakutkan. Ada begitu banyak master, banyak negara menderita karena Hongmen di luar negeri. Mata Ye Junlin berbinar. Kalau begitu, kali ini menarik, Bai Hu, kamu bisa berusaha sekuat tenaga. Bai Hu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, saya juga mendengar bahwa ada begitu banyak master di Hongmen. Saya beruntung telah berhadapan dengan master dari Hongmen dari di luar negeri, dan itu benar-benar tidak buruk. Saya harap ini dapat membantu saya untuk melepaskan saya. Cobalah. King Long menghela nafas. Bukankah ada pepatah seperti itu? Semua master di dunia berasal dari Hongmen. Mata Kilin menunjukkan ketajaman. Hanya saja mereka menyinggung orang yang salah, berani sombong di depan mata kita. Melawan langit sudah. Ye Junlin punya ide lain. Senyum muncul di bibirnya. Apakah mengundang seorang wanita untuk dibunuh? Lu Kouzong bertanya dengan heran. Benar, Tuan Lu mengundang wanita ini berulang kali. Tetapi setiap kali dia tersanjung dan akhirnya dibunuh. Kata Zhang Yefei, identitas apa? Wajah Lu Kouzong muram dan menakutkan. Wanita ini bernama Li Ziran, bos grup Dongtian. Di belakangnya adalah grup Yunting. Lu Kouzong berkata dengan dingin. Semoga berhasil. Grup Yunting, kali ini aku akan menghancurkanmu. Menunggu pemimpin datang sendiri Jinling, tidak peduli siapa bos grup Yunting atau apa latar belakang grup Yunting, mereka semua akan musnah. Keesokan harinya, Fu Changlong secara pribadi memimpin 3 raja surgawi lainnya dan 6 budak dari 8 guru agung ke Jinling. Tentu saja, ada banyak sekali murid Nan Hongmen yang bepergian bersama mereka. Fu Changlong mengangkat tangannya dan berteriak, diperkirakan puluhan ribu murid Hongmen akan muncul.
Inilah seruan pemimpin Nanhongmen, keluarga Zhang masih berfungsi sebagai base camp. Zhang Yefei dan putranya tidak pernah memimpikannya hal ini. Suatu hari, saya akan bertemu langsung dengan pemimpin legendaris Nanhongmen. Di mana Zaner, Fu Changlong datang ke rumah Zhang dan langsung menuju ke tubuh Lu Zhan. Saudaraku, tolong ikuti aku ke sini, Lu Kouzong segera memimpin jalan. Ketika Fu Changlong melihat Lu Zhan di peti mati kristal, dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Ini adalah muridnya yang paling dicintainya, dia memperlakukannya seperti anak laki-laki. Setelah berdiri di samping peti mati kristal untuk waktu yang tidak diketahui, Fu Changlong berbicara. Pemimpin, bawahanmu ada di sini, 4 Raja Surgawi Agung dan para pelayan 6 keluarga berteriak serempak. Adakan pemakaman Zaner dalam waktu 3 hari. Dengan etiket Hongmen tertinggi, semua ketua aula Hongmen Selatan harus datang untuk hadir. Perintah Fu Changlong, dimengerti, semua orang berkata serempak. Selain itu, semua orang yang terlibat dalam kematian Zaner akan ditangkap, dan saya akan mengubur mereka hidup-hidup bersama Zaner. Raung Fu Changlong, Guru, kami telah mengetahuinya, ada 11 orang utama yang terlibat dalam kematian adik laki-laki kami, 4 yang paling penting adalah Dewa Perang Yama, Ye Junlin, Li Ziran, dan Wu Xiao. Fu Changlong menembakkan 2 sinar ke arahnya mata. Bersih dan cerah, ada aura menelan gunung dan sungai. Orang-orang yang tersisa termasuk ayah dan anak Zhang. Pria itu memandang Zhang Yefei dan putranya dengan acuh tak acuh. Zhang Yefei dan putranya pingsan karena ketakutan. Pada akhirnya, mereka juga harus dikubur hidup-hidup. Oke, sebelum pemakaman, saya harus bertemu orang-orang ini. Fu Changlong berkata dengan marah. Dapatkan pesanannya. Keempat Raja Surgawi berteriak serempak. Saya dengar Zaner meninggal secara tragis karena seorang wanita. Fu Changlong bertanya. Semua orang ragu-ragu, tapi masih mengangguk. Ya, itu benar. Guru, latar belakang wanita ini adalah keturunan keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga kaya di Aurus Hill. Kata seseorang di bawah, bagus sekali. Kalau begitu, maka pemakamannya akan diadakan di rumah leluhur keluarga Li. Masalah kecil, seluruh keluarga akan menanggungnya, kata Fu Changlong dingin. Lu Kouzong meminta nyawanya, pemimpin. Saya ingin menjadi garda depan dan menjatuhkan keluarga Li. 3 Raja Surgawi lainnya juga meminta perintah mereka. Oke, ayo pergi, bersambung.